Selamat siang dari restoran Kenanga, Padang Bulan, Medan, seputaran arah Pancur Batu. Kita jumpa lagi dalam Ngobrol Bareng Taufik. Siang ini akan kita ngobrol tentang pariwisata, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sumatera Utara merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia, terutama kawasan Danau Toba. Tetapi saat ini sudah banyak yang mulai berkembang, seperti Deli Serdang dengan wisata pantai dan sawah, Langkat dengan Bahoroknya yang lagi berbenah, dan lain-lain kabupaten kota kita lagi berbenah terhadap pariwisata ini. Nah, tamu kita siang ini adalah Abang Da Hendrik Huta Barat. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Bang Hendrik Huta Barat ini juga pernah menjadi Ketua Badan Pariwisata Sumatera Utara sampai dengan tahun 2008. Tentu pengalaman beliau sangat kita perlukan dalam pengembangan sektor pariwisata, terutama di Sumatera Utara ini. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik ya. Apa kegiatan sekarang, Bang, setelah meninggalkan dunia pariwisata ini? Iya. Lebih santai lah, ya. Lebih santai, Bang, ya. Lebih santai. Dan baru kali inilah saya diajak podcast, ya kan? Iya. Ya, sampai sebelum pandemi masih saya diundang-undang untuk ada acara-acara pariwisata. Penyampaian pariwisata. Iya, tapi sesudah COVID ini kan nggak ada lagi. Nah, inilah kita karena situasi kondisi COVID ini, maka saya berinisiasi untuk mendatangi Abang ke restoran Kenanga ini adalah untuk bagaimana pariwisata kita ini masa lalunya, Bang. Masa lalu pariwisata kita ini kan dulu Sumatera Utara ini sangat terkenal nih, Bang. Ya kan? Gimana, Bang, pandangan Abang? Jadi gini, cerita masa lalu dulu kita ya. Pada awal tahun 90 saya mengikuti seminar atau mengenai pariwisata tahun 2000, jadi 10 tahun sebelumnya. Terus di salah satu pembicara itu adalah perwakilan Garuda di Australia mengatakan bahwa Lake Toba itu punya handicap, not well known, not enough infrastructure, not enough range of hotel. Access to Lake Toba took 3 to 4 hours drive. Artinya tidak terkenal lah. Infrastruktur pun tak ada, tidak cukup hotel. Akses ke Danau Toba 3-4 jam baru sampai ke pinggir Danau Toba, belum lagi nyebrang kan. Karena persoalan infrastruktur ya, Bang. Jadi sementara kita orang Medan merasa kita lebih hebat dari Bali. Betul. Nah, tahu-tahu Bali itu sudah datang wisatawan Eropa tahun 1920 sudah datang wisatawan Eropa ke Bali naik KPM. KPM ini kapal Belanda dulu. Koninklijke apalah maskapai itu kan. Tahun 30 sudah ada di situ Miguel Covarrubian menulis buku Island of Bali. Walter Spies dari Jerman kali ini ya. Dia seorang fotografer, dia seorang pelukis, koreografer. Dialah yang menciptakan tari kecak itu, cak gitu, ya kan? Orang Belanda ini? Ini orang Jerman kayaknya. Oh, Jerman. Tari kecak itu dari orang Jerman. Orang itu yang bikin koreografinya. Ya. Le Mayor Bali, kawin dia sama orang Bali, tinggal dia di Sanur. Kemudian Hotel Mario Blanco, orang Spanyol yang cantik istrinya itu orang Bali, tinggal di Ubud. Kemudian hotel pertama dibangun di Bali yang sekarang dinamakan Ina Bali tahun 30 juga. Tahun 36 orang anak muda dari Hollywood dan pacarnya membangun hotel Kuta Beach tahun 36. Coba bayangkanlah kita mau bandingkan dengan Bali, susah. Bali itu sudah duluan ya, Bang? Sudah duluan. Jadi kan tahun 73 ini kan tahun 73 Lee Kuan Yew mengunjungi Samosir. 1973. Dan karena begitu terinspire dia dengan Pulau Samosir, disuruhnya Singapore Tourist Promotion Board supaya kalau orang Singapura berliburlah ke Samosir. Karena jarak tempuh lebih dekat. Iya. Dan dianggapnya dia punya daerah lain kan. Sama kayak menurut latihan perang mereka kan di Riau nya tuh, Singapore Air Force itu kan. Arah Batam. Nah, jadi coba kita bayangkan tahun 73-nya Lee Kuan Yew datang. Pada saat itu hotel pertama, kalau saya nggak salah, hotel pertama tuh didudukin Dr. Luhut Tobing itu tahun 78
mulai dari 12 kamar. Bayangkan tahun 30 ke 78 kan. Ya. Jadi kadang-kadang bingung juga saya menerangkan kepada pemilih kita ini kan, saudara-saudara kita orang Sumatera Utara ini kan. Ya. Jadi itulah zamannya dulu, pada zaman dulu, sehingga kita membayangkan bagaimana supaya Sumatera Utara maju kan. Ya. Sebenarnya saya mau menunjukkan angka tentang turisme di masa lalu kita. Ada nanti angkanya, nanti mungkin diselipkan aja. Ya. Dulu penerbangan itu ada di Amsterdam, Medan, sama Denpasar. Tahun-tahun 1995 tiba-tiba ditutup lah nih penerbangan ini, nggak ada, melalui Jakarta. Ya, ya. Jadi siapa yang menikmati ini? Yang menikmati Malaysia. Jadi tahun dulu mancanegara sampai di tahun 1995 301.000, kira-kira 300.000 lah, ya kan? Begitu ditutup itu, langsung lah anjlok dia ke paling terendah, kira-kira 89.000 turis ke Sumatera Utara pada tahun 99. Nah, jadi siapa yang menikmati pasar kita ini? Malaysia. Pada dulu kan Jakarta harus didahulukan kan? Ya, ya. Nah, sekarang zaman pemerintah sekarang ada cerita bikin Mandalika dunia, ya kan? Ya. Bikin Samosir, ya mudah-mudahan bisa dunia kan Ya, gitu. Ada statistiknya, statistik. Di situ ada gambar statistik. Jadi di statistik kelihatan sebentar lah. Kalau bisa digambar, yang statistik aja, statistik. Nah inilah gambar statistiknya, ya kan, buangannya. Jadi dari begitu ditutup penerbangan itu, langsung anjlok dia. Tahun 99 sudah tinggal paling rendah 89.000, ya kan? Mengerikan sekali. Siapa yang makan ini? Yang ya Malaysian Airlines. Jadi kalau kita ke Eropa, Thailand ya. ya Thailand. Malaysia terutama, karena di Malaysia yang ke Eropa pesawatnya. Ya, tapi kan Thailand juga merebut Iya, pasar kita juga, Bang. pasar kita. Ya. Cuma yang paling keras itu ya Malaysia lah. Malaysia ya. Jadi saya kalau dari Eropa dulu, singgah di Kuala Lumpur, saya hitung lah berapa orang yang tembus di kipas orang itu semua. Tinggal lah sampah-sampahnya sama kita kan. Tinggal 2-3 orang yang muncul sama kita. Nah, ada lagi. Itulah sekian bertahun-tahun berjuanglah kita sekian lama sampailah pada ya gambar ini ya. Nah, sampai 200-an ribu gitu. Jadi semakin lama semakin turun itu pariwisatanya. Bukan, kita paling rendah turunnya dari sini ke sini, itu pelan-pelan naik nih ya. Oh, iya, pelan-pelan. tapi ada turun pada tahun berapa itu? Oh, inilah 1999 99 turun. turun sampai 1999 atau 98 ya. Terendah ini 99. Terendah sampai 89.000 aja. Berarti ada hubungannya dengan reformasi ya 99 ya? Sebenarnya enggak, penerbangan itu. Oh, karena penerbangan. Penerbangan ditutup. Reformasi kan 98 itu. Iya, mungkin itu juga lah. Makan gara-gara reformasi ditutup kali. Ngapain Medan itu menikmati itu kan gitu. Jadi pada saat itu yang 300.000 itu kalau dia mendarat di Polonia. Polonia ya. Jadi kalau backtrack lagi dia masuk langsung masuk lagi ke sini ke Danau Toba dan Sumatera Utara sekitarnya gitu. Jadi bisa sampai lebih 400.000 orang masuk di Sumatera Utara ya. Dari luar ya. Dari luar Eropa maksudnya turis mancanegara ini, karena 300 yang tercatat di Polonia, dia kan ada yang langsung ke Denpasar. Backtracknya bisa jadi 400-an gitu. Tambah lagi 100 lagi, itulah. Makanya penuh di Sumatera Utara pun dengan turis gitu. Ya. Jadi dulu, nah ini sekarang kan perubahan. Dulu gak ada ceritanya Danau Toba berdiri sendiri, gak ada. Karena begitu orang ada connecting ya. Iya, kalau jadi dulu connecting ya, Pak. dia connecting. Jadi begitu sampai dia, pergi dulu ke Bukit Lawang, ya kan, Tangkan, masuk dia Brastagi, masuk dia ke Samosir. Dari situ dia overland ke Padang, ke Sumatera Barat. Sumatera Barat Bukit Tinggi. Bentar lagi dia. Bukan, langsung dia naik pesawat lagi ke Jogja. Itu yang tradisional. Jogja, dari Jogja dia ke Bali, kira-kira 4 weeks lah. Berarti ada link ya dulu. Oh, ada link. Link, ya ada link. Jadi dari Medan, Polonia,
masuk Bukit Lawang Langka, Iya, iya. masuk Brastagi, Bahasa Berstahi, Bahan Jahe, Samosir, baru dia masuk Overland, Padang, Bukit Tinggi. Dari situ Padang lagi balik, mereka ke Jogja. Dari Jogja ini ada yang perlu saya pikirkan Bang gini. Dulu kan ada Badan Pariwisata. Iya, iya, iya. Itu kan artinya swasta itu ya dulu. Iya, enggak, yang diangkat pemerintah. Artinya macam KPU lah gitu ya, atau Iya, forum-forum iya, gitu ya, iya, iya. yang pemerintah mengangkat satu badan, Iya. yang ditunjuk orangnya, salah satunya abang lah dulu, Iya, ditunjuk, iya. kepala penunjuk ketua Badan Pariwisata itu. Iya. Nah sekarang itu masih ada. Sayangnya nggak ada ya. Nggak ada lagi, Nggak ada lagi ya. Terakhir saya kan mengundurkan diri waktu zamannya Pak Samsul ya. Karena udah lama kali, udah 10 tahun lebih saya jadi ketua Badan Pariwisata. Pertama yang angkat saya Pak Rajainal, kemudian Tengku Rizal Nurdin ya. Pada saat Tengku Rizal Nurdin, saya pun tinggalnya di di kantor saya pun di kantor gubernur. Saya punya anggaran. Tugasnya apa dulu, Pak? Ya, pariwisata Sumatera Utara lah. Merancang Ya, merencanakan ini, kita bikin travel fair. event ya. Iya, event. Kemudian ya menerima tour operator dari luar negeri kan gitu. Dan ya pada saat itu ya kawan-kawan yang ASN itu agak cemburu sama ya kan. Iya. Karena kenapa pula orang swasta berkantor di kantor gubernur, kemudian ada anggarannya pula besar pula, ya kan? Itu badan pariwisata itu memang dari pusat udah ada memang. Bukan Sumatera Utara aja yang bentuk itu kan. Yang terkenal itu badan pariwisata ya di Jogja, di Bandung, sama di Bali kan gitu. Bali. Ya, beda-beda cara kerjanya. Tapi umumnya mereka mempromosikan. Misalnya saya kan membawa waktu saya badan pariwisata ini, dan kemudian saya diangkat oleh Pak Rajainal itu tahun almarhum itu 995 akhir. 996 kita udah bikin kegiatan lah pada waktu itu. Karena pada waktu itu tahun 996 kita udah panggil Anak Agung Gederai ya. Anak Agung Gederai ini kan direktur Bali Tourism Nusa Dua Corporation itu. Dengan mimpi kita kapan lah kita bikin Nusa Dua di Sumatera Utara ini. Dan sekarang ini bakal akan didirikan di Sibisa gitu lah kan. Ya. Nah kalau teringat kita Bali itu pada saat Pak Rajainal dulu gubernur, itu ada dibuat di Nias. Iya, ada di Nias. Nias Selatan ya. Nias ya. Nah, itu nggak berkembang juga, Bang? Iya, iya kan karena sangat persoalannya kan ke Nias itu kan cukup capek juga ya perjalanan itu ya. Pesawat ada. Ya. Dan memang berkembang kalau ya surfingnya itu berkembang. Surfingnya berkembang itu banyak orang ke sana. Itu lebih indah dari Bali katanya. Oh iya, saya rasa dia indah lebih Bali. Iya. Makanya kadang-kadang saya kan karena kita kan selalu bersinggungan dengan ahli-ahli Indonesia ini. Saya tanya sama kawan saya yang jujur lah, kau dulu kau bilang kan kita kan ya kan sering sama-sama berikan presentasi. Jujur lah dia bilang. Di mana cantiknya Nias dan Sumatera Utara ini? Sorry kan katanya biasa aja semua ini. Jadi kalau mau kau lihat Merin itu ya pergilah ke Banda, ke sana karena sana udah tertata. Kalau di Nias kan masih belum tertata kali kan dulu waktu itu ya. Tapi saya kira nanti yang berikutnya ini Nias akan lebih. Bayangkanlah Danau Toba tiba-tiba masuk Pak Jokowi langsung begitu hebat infrastrukturnya kan. Nah itu kalau itu kita cerita masa kini Pak. Iya makanya. Nah untuk masa kini ini saya melihat pariwisata kita makin bergerak. Iya makin bergerak. Iya. Terutama yang tradisional Bang. Seperti wisata sawah lukis, wisata gubuk, wisata itu semuanya bermain di sektor pertanian. Iya. Nah, ada juga yang membangun pariwisata itu dengan bentuk waterboom dan lain-lain. Nah, ini kan berkembang secara person-person. Ini bagaimana pandangan Abang? Itu ya makanya persoalannya soal keberanian ini kan. Iya tuh. Berani dulu, modalin dulu, begitu masuk dia captive market udah dipegangnya. Nah, mesti sabar dia, tidak beruntung kan begitu. Jadi tadi kan bicara soal pertanian. Kita kan dengan Bung Taufik kan pernah ngurusin pertanian di KDT juga. Dengan Gajah Toba kita coba memberikan inspirasi kepada mereka supaya menanam jangan cuma sekali aja, ya kan? Supaya kalau mereka berduit, ya kan? Mereka berduit kan lebih bagus untuk masyarakat kan begitu. Walaupun belum ada yang bisa ngalahkan
petani dari Deli Serdang itu belum ada. Nah, macam sekarang kawasan Danau Toba itu kan sekarang nanti ada tol. Tol ya. Ya, tol ada yang langsung ke Parapat. Ya. Dan waktu tempuh kan lebih. Iya, 2 jam. Lebih cepat, 2 jam, Bang. Ya, 2 jam. Dan itu ada seperti yang bilang, ada Sibisa, ada pengembangan baru di daerah Danau Toba. Ini bagaimana pandangan Abang? Apa yang harus dilakukan ini bagi masyarakat di sana sebagai penerima tamu? Jadi itulah makanya kan saya kan kalau karena terbiasa lah Ketua Badan Pariwisata selalu punya link dengan HPI, punya link dengan orang travel, orang hotel. Semua melihat bahwa infrastruktur hebat. Bagaimana pemeliharaan infrastruktur ini? Ya. Kemarin baru pantai terbuka, udah hilang besinya kan gitu. Ya. Tapi itu kan harusnya yang tanggung jawab siapa? Ya penguasa daerah itulah, ya kan? Sekalipun belum timbang terima, dia harus jagalah gitu kan. Kemudian bangun toilet apa gimana? Bagaimana penerimaan tamu-tamu asing ini di masyarakat kita? Ini harus kita pelajari gitu. Seperti saya katakan tadi, kenapa di Bali itu udah lebih maju cepat sekali? Karena mereka udah dari dulu kan. Tahun 30 Bang bilang tadi. Iya, tahun 30. Coba bayangkan orang talent, itu kita memerlukan talent ada di daerah kita ini. Misalnya talent ini siapa lah misalnya? Si Herman Delago. Itu kan baru tahun 1993 dia masuk itu kan, Herman Delago kan. Tapi apa hebat pengaruhnya? Dia mempromosikan lagu Batak ke seluruh dunia. Iya kan? Dan kalau dia show itu 20.000 paling sedikit 20.000 orang akan hadir situ. Itu kan udah lumayan tuh. Jadi orang bisa memperkenalkan wilayah. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat nih Bang dalam rangka penerimaan pariwisata ini? Iya, makanya permintaan dari seperti Robert Lam ya, orang dari PRI, dari travel macam Sudi gitu ya, macam si Taufik. Ya, pertama ya bagaimana sosialisasi sadar wisata Sabta Pesona ini supaya ini masih ada nggak Sabta Pesona sekarang? Ya masih aja jalan, cuma kan dilaksanakan enggak kan? Tinggal kalimatnya dulu kan kalau ingat saya masih ada. Kita hafal Sabta Pesona. Jadi ini yang harus kita pakai supaya ini, karena bisnis ini nggak mungkin nggak jalan. Persoalan siapa yang meneruskan ini? Makanya saya selalu ditanya orang dulu kan, gimana Pak masa depan Danau Toba? Masih bagus, kan? Cuma 10 tahun lagi jangan kau pikir Hendruta Barat yang aku bilang. Bisa Hendruta yang ini. Mungkin si Basuki, tapi si Basuki yang lain, ya kan? Buktinya Samosir bintang 5. Sekarang udah banyak Bang hotel di daerah Bali di sana udah banyak. Bintang 5 itu Samosir itu Simbolon kan? Simbolon yang mana? Bukan Simbolon yang di kampung itu kan? Simbolon yang udah punya Hotel Sari Pasifik, ya kan? Entah siapa lagi kan? Jadi persoalannya siapa nggak mau urus kampungnya? Ya seperti kata Pak Rajenal, masih Pature Utana B, ya siap-siaplah deh jadi tamu di kampung sendiri kan gitu. Itu aja. Nggak mungkin bisnis itu pasti orang kejar. Pokoknya kalau kita ada jual pasti ada yang beli Bang. Itu pasti dia. Ada, bagaimana pasti cara ada. memolesnya. Nah ini memolesnya ini Bang, karena ini ya. Saya lihat sekarang ini setelah banyak dilakukan pembangunan. Pembangunan hotel, infrastruktur sudah mulai baik. Sekarang bagaimana supaya tidak terjadi lagi seperti yang dulu Bang, artinya mangga sekilo jadi 8 on. Itulah yang saya bilang itulah permintaan dari kawan-kawan dari travel biro, guide dan hotel. Gimana caranya sosialisasi ini kan? Ya saya pun melihat itu sendiri gimana terjadi gitu. Tapi kan pelan-pelan ini orang ini kan udah tua juga, ya kan? Nggak mungkin lah anaknya meneruskan gaya-gaya gitu lagi kan? Ini persoalan apanya? Persoalan kesempatan ini kan? Kalau banyak tamunya, peluang. Jadi karena peluangnya sempit ya terpaksa ganas kan di mana-mana pun. Dulu waktu Bali habis bom tuh ganas juga orang Bali lu, ya kan? Ganas juga orang itu karena peluangnya kecil kali kan. Yang direbutkan kan terbatas ya, sama aja itu manusiawi lah. Cuma kita akui itu bagian daripada kelemahan kita, karena pada saat ini kalau kita bicarakan misalnya apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, ya kan?
kekuatan kelemahan kita. Kekuatan kita memang kita alamnya bagus, budaya, ya kan. Dulu saya pernah juga diminta saran. Saya bilang kelemahan Danau Toba ini sekarang ini KDT, kawasan Danau Toba ini adalah perambahan hutan, pencemaran, ya kan. Nah, belum pernah bisa duduk 3 tungku sejarangan di Sumatera Utara ini, ya kan? Kayak di Padang ya, Pak? Ya, kayak di Padang. Tapi Padang pun nggak selesai juga. Di Maninjo itu ikan pora-pora itu, ikan-ikan KJA itu belum selesai urusannya. Dan mereka tidak mendudukkan Cadia Pandai, alim ulama, ya kan, Ninik Mama, diam aja orang itu, ya kan. Udah berubah dunia ini. Kemudian kelemahan kita kan sarana prasarana kurang. Misalnya orang si bea, tapi cuma 1 jalan situ, nggak bakalan bisa bus yang 40 seat bisa sini. Karena apa? Di mana dia mutar? Nah, memang sudah ada perencanaan, ada yang mengusulkan supaya si BA itu dibuka lagi dari tempat lain, ya dari 3, ya gitu, selisih, iya. Terus itulah kesiapan menerima tamu kita ini gimana. Peluang kita ya dukungan pemerintah. Coba dukungan pemerintah. Contohnya lah, bagaimana dukungan pemerintah kepada Samosir yang hebat sekali kan. Bayangkanlah, Jangga Dolo itu kan terbakar rumah adat itu kan, terbakar rumah adat itu. Dibangun sama ahlinya Yori Antar, yang ngerjain orang-orang Sumatera Utara kok, insinyur arsiteknya bisa jadi dengan cara lama. Yang Yori Antar tahu kan, Yori Antar yang berhasil membuat rumah yang di Labuan Bajo ke atas itu, Wairebo itu dibangun dengan cara lama kan. Makanya saya bilang sama toko-toko pemilik kita dari Tanah Karo, kalian uruslah, kalian punya desa Lingga yang hebat, apa nggak bisa kalian minta Yori Antar, pasti dibantunya, pasti pemerintah masih bantu, ya kan. Nah, jadi masih belum, iya bang, kata si Arya Sunilingga, tapi ya kita tunggulah kapan Pak Jokowi pada waktu dia kunjungan ke Sumatera Utara, terutama di daerah dan kawasan Danau Toba, dia kan juga ada membuat satu peresmian tentang kawasan wisata, tempat rumah-rumah adat, itu kan semuanya dari lokal, artinya dari lokal, kita sendiri bisa bekerja dengan lokal itu. Nah, sekarang kan semangat yang dibangun Pak Jokowi untuk para wisata Sumatera Utara kan sudah sangat maksimal, saya lihat itu. Nah, ini kedepannya bagaimana pandangan? Ya makanya kalau kita orang Sumatera Utara masih nunggu Pak Jokowi lagi kan, Pak Jokowi kan sudah selesai 2024. Kita lah yang bergerak. Ya salut juga saya macam bikin di Siosar itu kan. Salut dia berani diambil risiko kan, dan bagus. Ya hidup juga dia, ya toh. Tapi kalau salah tempat, sampai naik sepeda motor beliau di situ kan. Jadi kalau misalnya bukan di Siosar kan bisa rugi banget itu kan. Banyak kan sekarang hotel sudah dibangun, sudah di ini, tiba-tiba masuk Covid ya bubar lah. Nah, masalah Covid nih Bang. Ini kan sepertinya wisata kita ini terhambat karena Covid ini. Iya, makanya tadi saya kan itu permintaan dari kawan-kawan dari grup Mitas itu yang ngurusin pariwisata yang dari luar itu, kapan Kuala Namu bisa terbuka untuk turis asing. Karena yang sekarang boleh terbuka kan cuma di Denpasar sama di Batam kan. Ya, jadi kapan di Sumatera Utara? Ya, kita tunggulah, karena pemerintah kan melihat kita aja Medan ini kan level 3 ini kan, sepi ini kan, karena level 3 kan. Ya, tapi kalau nggak kita level 3 kan, wah, nah ini karena penyebarannya cepat, walaupun keganasannya tidak rendah, tapi penyebarannya banyak gitulah. Itulah harapan dari kawan-kawan di Sumatera Utara ini. Dan satu lagi kan tadi kan banyak ya, tapi kalau saya ceritakan apa yang diminta oleh mereka itu ya sama aja, semua pun tahu cerita samanya itu. Cuma yang penting sama kita adalah kawasan strategis pariwisata nasional. Untuk apa? Nah, untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba. Dan kita lebarkan lagi kan, iya kan? Sumatera Utara. Sumatera Utara kan gitu.
Karena saya ketua Badan Pariwisata Sumatera Utara dulu kan, saya nggak memikirkan ini Samosir kan, iya kan, saya memikirkan semua. Kita udah berkali-kali ke Bukit Lawang, ke Tangkahan pun kita ada jalan kan gitu. Jadi terus kemudian pelestarian lingkungan hidup KDT ini di kawasan Doto, udah selesai nggak perambahan hutan? Udah selesai nggak dia punya soal pencemaran Danau Toba KCA, ya kan? Memang kalau kita bandingkan Danau Maninjau belum selesai di sana. Tapi masa nggak bisa selesai? Di Simalungun bisa selesai. Simalungun selesai loh. Diselesaikan. Kemudian ya yang ketiga tentu pelestarian budaya leluhur lah gitu. Jangan sampai hilang lah kan. Jangan kita pula Gordang Sambilan nggak bisa kita mainkan lagi kan. Ya, kita mengikut orang lain ya. Iya. Itulah kita mengikut orang lain kan udah susah kita. Jadi untuk wisata sekarang ini kan perlu ada perlakuan. Nampaknya kita diajarin dengan COVID. Iya diajarin. Diajarin supaya kita lebih cerdas. Artinya setiap kita mau melakukan pariwisata ada hal-hal yang harus kita lakukan. Iya. Ini ada nggak abang punya saran ya untuk pemerintah dan masyarakat untuk dalam rangka kondisi-kondisi COVID sekarang ini dalam rangka mengembangkan pariwisata? Iya, dalam keadaan COVID sekarang ini kan sebenarnya kan kalau di Bali kan banyak sekarang ke Bali. Iya. Asal prokes. Iya. Dan udah turun dari PCR kan menjadi antigen aja. Antigen ya. Tadi kita udah antigen, Bang. Iya, udah antigen tadi. Kalau nggak bisa kita. Ini aja kita antigen. Antigen ya kan. Jadi asal inilah ceritanya kan kita banyak kali profesor ahli-ahli dia bilang ini makin lama ini kan makin lemahnya virus ini. Iya. Jadi mungkin akhir tahun udah agak tenang kita ini semua karena kan makin menghilang dia. Jadi seperti flu biasa gitulah ceritanya. Inilah optimisme kita kan. Sehingga nanti kalau buka nanti Kuala Namu, ini akan datanglah tamu-tamu asing ke Indonesia ini. Saran abang untuk bagaimana agar turis asing. Kalau dulu kan jelas, sekarang masih ada badan pariwisata itu. Belum tahu lagi saya sekarang. Nah, setahu saya ada sebentar ya badan pariwisata itu si Solahuddin yang pegang, kalau nggak salah Solahuddin Nasution yang pegang sama Arthur. Terus sekarang nggak tahu lagi. Nggak tahu. Jadi memang di Sumatera Utara nggak pernah ya karena bos Raja Inal sama Tengku Rizal Nurdin kan percaya sama kita, ya kan? Serahkan aja sama kita bulat-bulat kan, ya bisa lah kan. Tapi kalau orang itu nggak begitu apa dengan pariwisata, nggak ngerti ya apa yang mau dibilang kan. Ya. Jadi connecting yang abang sampaikan dari awal tadi itu kan sangat menarik, Bang. Medan, Brastagi hidup, Parapat hidup. Kalau dia masuk Siantar lagi, Singgah Deli Serdang. Nah ini kalau berputar Sumatera Utara ini dengan connecting itu kan perputarannya kan jelas dia. Iya. Jadi nanti bisa semua berubah. Karena apa? Karena jalan tol ini bisa merubah. Dulu Ben Sukma punya bus itu paling rata-rata 6 bus. Sehingga dia Siantar Hotel untuk makan siang Eropa. 6 bus itu gantian, ganti-gantian. Nggak bakalan lagi tuh. Karena orang langsung ngejar ke Perapat. Jadi sebentar lagi Parapat udah langsung orang ke Perapat, ya. Tidak lewat Siantar lagi. Lewat tol aja. Tidak singgah Siantar. Jadi apa yang mau kita pikirkan di situ? Supaya semua destinasi yang disiapkan pemerintah dijaga baik-baik, ya kan? Kemudian Perapat ini kan kalau kita naik ferry ke Haji Bata. Terus kalau pantai bebas di Perapat, harusnya ini udah berpuluh kali saya sampaikan ke Bapenas ini supaya Haji Bata dan Perapat ini jadi satu kawasan. Kota Madaya administratif, sehingga mereka bisa fokus, bisa efisien dan efektif kerjanya. Macam IKN lah satu kawasan. Jadi kawasan gitu. Jadi ada otoritasnya itu. Itu saya udah bilang sama semua. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya di 19 di Jakarta ada semua eselon 1 dari Kemenpar, Bapenas dan PUPR yang undang saya untuk presentasi singkat tentang Sumatera Utara. Tentu orang itu mengkritik saya juga karena waktu saya ketemu dengan Pak Ari Prasetyo pertama kali, saya bilang ada 3 hal. Pertama, branding Lake Toba, kemudian peningkatan daya saing dengan seni budaya dan pelestarian lingkungan.
Yang ketiga SDM, ini bagian paling susah, nggak gampang kalian ngurusnya nih SDM ini. Jadi macam PHRI 3 hari enggak, yang 3 hari bisa jadi 5 hari karena daya tangkap. Kemudian sudah dilatih ini pindah pula dia, iya kan? Itu yang repot itu. Jadi serba sulit. Jadi banyak duit. TOT ya. Jadi. Iya, ya jadi itulah yang saya bilang itu kan banyak yang dihadapi oleh BODT yang sekarang ini. Apalagi kan Parapat itu apa namanya, Danau Toba kita udah geopark. Iya. Udah destinasi, udah tambah lagi destinasi kita itu kan. Iya, sebenarnya itulah repot kan. Saya dulu tahun 2015 kan tim Kepres BODT. Jadi yang sekarang kan bukan Kepres. Kalau berujuk kepada bekas Bupati Samosir, dia bilang apa BOPDT itu? Karena masih keputusan menteri, ya kan? Tapi kalau keputusan presiden beda dong, ya kan? Ya kan? Ya, jadi masih ada anggarannya dia di situ. Iya. Ya, ini ada anggarannya, tapi ya tergantung gitulah kira-kira. Jadi ya memang agak gampang Sumatera Utara. Kemudian yang akan datang ini adalah juga Kuala Namu ini kan sudah kerjasama dengan GMR itu, perusahaan India yang airport itu. Jadi kalau sekarang katanya 17 juta penumpang itu, dia mau bikin 30 juta dan sampai 40 juta. Itu kesempatan kita yang bagus. Dulu kita serahkan pula sama Malaysia. Cuman lah kan? Iya kan? Kita cuma di Medan sama di Tanjung Balai cuma terima narkoba aja ya kan? Iya kan? Kok bisa lepas dari situ kan? Nah, sekarang mana berani orang, kalau zaman pemerintahan sekarang mana berani buang sampah ke Indonesia, bisa dikejar kemana-mana kan gitu. Jadi dengan ada GMR ini, jadi pengelola bandar ini juga kesempatan buat Sumatera Utara untuk mendatangkan turis ya Bang? Iya, satu. Yang kedua juga bisnis itu pun ada. Saya 5 tahun yang lalu saya ke Jogja. Saya pergi ke satu tempat yang membuat baju diekspor ke Singapura. Tahu nggak di mana tempat? Di kabupaten di pinggir sawah itu, Kabupaten Sleman, ya ke Sleman saya rasa. Di pinggir sawah itulah masuklah saya. Tahu berapa dijual satu bajunya itu ke Singapura? $100, $200, $300. Laku keras. Apa nggak bisa kita bikin di sini? Kualitas ya? Iya, kualitas terjamin. Nggak ada sulu kan? Tambar kita kan jago, udah mau ngimbangi kutus-kutus. Siapa yang bisa membackup tambar ini supaya ini obatnya kan terkenal, tambar ini kan? Baunya pun sama tuh. Iya. Seperti andaliman lah, kan? Seperti makanan Jepang kita sashimi mesti ada ininya kan, yang menggigit itu ya. Bagaimana andaliman ini bisa juga gini kan? Kita udah banyak loh bantuan pemerintah pusat ini, ya kan? Kayak kemarin lah Nati Nombor, siapa yang terkenal Wongso ya? William Wongso yang mempromosikan, hebat tuh kan? Sampai kelas William Wongso mempromosikan udah hebat. Sekarang gimana kita? Memacunya ini. Iya. Makanya ada kadang-kadang tulisan kita dididik makan hamburger, makan pizza, ya kan? Sebentar lagi anak kita nggak kenal lagi kincung, nggak kenal lagi sayur lodeh, nggak kenal lagi apa. Dia cuma makan apa? Pizza. Cucuku aja mau makan apa? Pizza, hamburger kan? Ya kita mesti didik. Kalau enggak ya hilang lah warisan-warisan yang dulu kan, iya kan? Macam kincung itulah Bang. Kincung. Iya, kincung andaliman. Memang khas kita itu. Iya, khas kita. Kincung. Tempat lain nggak ada itu. Iya. Sama kayak misalnya lah di satu restoran, nggak usah kita sebut namanya. Kalau restoran orang Indonesia itu ya bawang merah. Ya. Tapi kalau dia udah mencampurkan bawang putih, itu sudah lain lagi itu. Itu dominannya mana gitu. Antara bawang merah dan bawang putih betul. Sama yang sekarang kalau kita makan sate Madura. Kalau Madura pasti enggak. Entah apa lainnya, mungkin keringatnya itu kali ya dimasukkan sedikit kan. Segitu kan. Beda. Lain rasa Madura. Sate Madura yang asli daripada sate Madura-Maduraan. Oh ini sate Madura Pak, ya. Oh dia bukan orang Madura yang bikin. Oh iya, terima kasih bilang gitu. Jadi ini ada nih Bang, menarik ini. Saya ada melihat bahwa ada metaverse ya. Ya. Nanti apa enggak ke depan ini pariwisata bisa dibuat pakai metaverse itu aja, nonton gitu Bang. Tapi kita enggak ini secara virtual gitu. Ya. Cuman bisa terjadi tuh.
enggak lah kalau terjadi bagi orang yang nggak mau pergi kemana-mana kan. Iya. Tapi orang yang petualang milenial ini kan petualang juga, Iya. iya kan. Iya. Cuma aku baca di milenial itu kami nggak minum bir. Iya. Kenapa nggak minum bir? Nah, kan jual bir, Iya. 37 tahun sudah berhenti sekarang. Dalam hati, kenapa kau nggak minum bir? Gitu kan. Itu bir itu minuman kakek-kakek itu. Iya. Jadi minumannya apa? Air putih. Iya. Kalau nggak air putih, wine. Wine diminumnya. Iya. Ya, aku pikir-pikir, kalau ke jantung pun, wine pun boleh. Iya kan? Nah, bir kan banyak, Perubahan-perubahan. iya, banyak perubahan-perubahan. Jadi orang-orang itu, ya, beda. Kalau dulu kan, zaman-zaman dulu, paman-paman saya kan, kalau tentara, anaknya dikopel aja gitu kan. Iya. Wah, kalau sekarang milenial mana? Sayang kali sama anaknya. Beda. Wah, kalau dulu kita kan agak, apalagi Keras, generasi, Bang, ya? ya, agak lagi flower generation kan, agak pernah saya diwawancara alumni ITB kan kemarin soal flower generation. Jadi sekarang itu beda, dan mereka itu nggak mau percaya. Dulu kan kita kan bikin brosur, mana lagi orang brosur campakan ya, dia lihat aja ini. Sudah pakai Iya, Instagram. iya, Pak, Instagram, dilihatnya, ditesnya di mana-mana kan gitu. Jadi kesempatan, walaupun sepertinya, ya saya bilang lah, tambar. Kalau betul-betul tambar dikembangkan, apa enggak hebat nih? Ya kan, tambar. Iya. Terus apa lagi yang masakan-masakan yang asli lah gitu. Pasti orang mau, ya kan? Gue ingat dulu kan, siapa bisa Instagram membuat upah-upah? Aku pernah di upah-upah di sini kan, tapi upah-upahnya khas Mandailing lah. Jadi itu ada ayamnya, ada telurnya, ada ini lengkap itu kan. Siapa kawanku yang bikin itu udah meninggal? Diwariskan nggak? Ah, ini persoalannya. Jadi kan orang tinggal buka Instagram, mau upah-upah ukuran segini, sekian nih. Siapa sekarang? Coba cari Bung Taufik lah. Iya kan? Itu kan duit, itu kan bisnis. Iya. Banyak orang mau ngupah-upah anaknya lah, mau sekolah Sekarang lah. orang dong instan aja, kan? Pesan, Iya, datang. apa kau mau? Apa kau mau? Ya, Kentucky, spaghetti. Iya. Kalau kita berpikir gitu terus ya, sebentar lagi tutuplah kedai-kedai apa ini kan. Jadi membuat ini aja misalnya, spesialis dia membuat upah-upah aja. Wah, pasti banyak ini. Tapi siapa yang mau mesti kita yang muda membantu gitu. Cari orang yang Saya bisa. melihat Bang Korea, Thailand, Iya. Vietnam. Sekarang kan lagi mengembangkan pariwisata luar biasa. Iya. Nah, di sana mereka ada istilahnya wisata halal. Itu maksudnya apa? Wisata halal kan gini, saya kan yang kalau waktu saya di MTGT itu yang kerjakan Thailand ini dia bikin wisata halal, pusatnya di Thailand Selatan. Karena kalau di Thailand ini kan semua kan berbau B1 kan, Iya. B2. Jadi dibikinlah tempat-tempat wisata halal. Di Singapura juga gitu. Maksudnya itu apa, Bang? Wisata halal. Dia menyediakan makanan yang halal. Makanan halal Bagi siapa aja. bagi siapa saja. Iya, bagi siapa saja kan. Ada orang. Tidak terfokus kepada Iya. sekelompok Enggak. masyarakat, bukan? Enggak juga. Karena itu seperti juga kan orang Amerika. Saya mau kosher. Kosher itu makanan Yahudi kan. Iya. Itu lebih rumit lagi tuh. Lebih kencang lagi peraturannya mengenai halal dan haram itu, kosher. Jadi itu untuk menangkap target market yang pasar tertentu. wisata. Iya gitu. Saya melihat begini, Bang, ada beberapa tahun yang lalu Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur kita pernah menyampaikan ini, tapi Iya. banyak orang yang memprotes Iya. terhadap wisata halal ini. Jadi Pandangan Abang gimana? Jadi sebenarnya ngapain kita mesti bikin itu? Iya toh. Tergantung masyarakatnya kok. Iya. Selama ini orang Malaysia ke Danau Toba, di mana dia makan? Di situ juga. Iya. Ada juga kan? Iya. Ini harus lihat peluang. Macam di Danau Toba lah. Sekarang kalau kita lihat misalnya saya di Bali G kan, semua yang makan ramai kali berjilbab semua. Iya. Siapa itu ya? Ya orang Batak juga, yang dari Sibolga, dari Sidempuan juga, orang kita juga. Iya. Ya dia carilah tempat yang halal kan. Iya, halal dia kan. kan? Iya, dia. Jadi ya itu harus dilihat oleh orang-orang di KDT. Aku siapkan ini, dibikin Instagramnya kan gitu.
Kita juga kemarin dengan ada grup Bangsa Batak itu kita panggil Ngabalin supaya dibuka berapa blank supaya jangan blank, supaya orang bisa menggunakan internet bisnis gitu kan. Karena di daerah itu dulu ini kira-kira 4 tahun yang lalu ya, karena di mana-mana ada pulsa tapi nggak ada connection kan gitu. Pulsanya ada tapi nggak ada connection, nggak ada kan gitu. Jadi sudah mulai dibuka lah oleh pemerintah yang melakukan itu. Jadi kalau soal wisata halal ini ya maksudnya supaya lebih jelas kan. Kalau di Singapura jelas itu Ya. dia bikin itu di mana tempatnya. Nah, kita kan kalau dibikin harus begini halal semua ya nggak mau orang itu kan. Ya. Tapi kalau dibikin aku di sini halal kan pasti kan. Pasti orang cari. Ada couplingnya, ada. Iya, bisa ada, aja. Apa Iya. namanya, klasternya ya. Ada klasternya kan. Nah. Iya. Dibentuk klasternya Iya, dan- sesuai dengan kondisi. Yang nggak halal ini kan bukan gampang loh masaknya kan. Bukan gampang loh kan. Ya. Malah gampang lagi yang halal ini kan. Nah, jadi tergantung target marketnya gimana. Marketnya siapa yang datang. Yang seperti di Bali G itu kan. Saya kalau ke Bali G saya lihat ya ramai kali ya. Dalam hati saya dari mana ini kan. Bukan dari mana-mana, dari Sibolga. Ya. Kira dari Malaysia ya Bang? Pikir dari Malaysia. Rupanya orang kita juga, bermarga juga dia. Iya. Ya dia ya nggak mau lah dia makan yang halal kan. Iya. Itu market. Nah, Iya. Tapi kan mana ada orang mau ngasih tahu semua kan. Mau bikin gini mana ada. Diam-diam lah kan. Itu iya kan. Iya. Nah, mungkin di Samosir ya kesempatan lah. Kalau mau bikin itu kan. Iya. Apa pesan yang Abang sampaikan kepada masyarakat atau pemerintah sebagai pengalaman Abang yang lama berkecimpung tentang pariwisata ini, Bang? Ya, sebenarnya kan kalau pemerintah kabupaten itu mau mendalami pariwisata ini bisa cepat maju. Kenapa misalnya? Saya juga sudah sampaikan dengan Ketua BPODT Sumatera Utara, Bung Jimmy Panjaitan. Kita harus bantu masyarakat. Kan tujuannya ini apa? Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, ya kan? Jadi apa yang bisa menembus? Supaya dia jangan penonton di kampungnya, ya kan? Iya, iya. Dilatihlah dia gimana sanitasi, dilatih dia bagaimana bikin nasi goreng yang enak gitu kan? Supaya kalau tamu datang kan enak. Bagaimana kebersihan itu kan dilatih itu kan. Kemudian disosialisasikanlah sabta pesona, ya kan? Iya. Iya kan? Supaya gimana menerima gitu kan? Iya toh. Ya samanya tuh. Begitu dibungkus sudah lain bungkusannya kan? Iya, Gitu. Ya, jadi di mana-mana itu mau di Tanah Karo pun di Parapat pun gitu. Begitu-begitunya permainan. Tergantung hubungan kita lah. Kalau hubungan kita baik kali kan, kalau kita pandai bahasa Karo ya pasti nggak nambah pun malahan ya kan. Iya kan. Iya. Kubereken kam singgalang nanakku gitu. Iya, Ya kan. iya, Iya kan. Tapi kalau kita lainnya kawan ini kita diletupnya gitu kan gitu. Tergantung. Ada kesempatan kan. Ya sama kayak di situ kan gitu. Tapi kalau sudah makin banyak ini nanti itu akan berkurang. Ya. Karena peluang itu makin banyak akan berkurang. Ya kan. Dan jangan lupa biarpun kita sama semarga, ya kan? Kalau aku lebih bijak dari Anda, Anda hilang kan? Anda nggak laku-laku, tumpur. Aku yang masuk kan? Ya kan? Itu yang terjadi. Jadi kalau kita katakan KDT, pasti maju KDT. Cuma siapa pemainnya? Nah, udah bisa lain. Lain itu aja. Ya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang bincang-bincang ngobrol kita pada siang hari ini. Dari ngobrol bareng dengan Bang Hendrik Huta Barat ini, pertama adalah connecting antara satu daerah dengan yang lain dalam rangka mengembang pariwisata ini. Tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Sehingga wisata ini bisa berkembang. Artinya antara gunung, pantai, laut dan lain-lain bisa bergabung jadi satu. Sehingga tempat singgah dan tempat untuk orang wisata pun bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua UKM. UKM ya. UKM di daerah wisata ini perlu dikembangkan dan juga perlu dilakukan searching apa yang menonjol di UKM di lokasi ini sehingga kita bisa menyaingi daerah-daerah sekitar kita. Kita nggak usah berhayal dulu menyaingi Bali karena Bang Hendrik bilang tadi berapa puluh tahun? 30 tahun 30 di Bali itu sudah mulai berkembang wisata. Kita kalah 78 tadi. 78 tadi. 78. Di Samosir. 48 tahun. Baru datang Lee Kuan Yew ke 73 tahun 73 dia datang. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita masih jauh untuk melomba daripada Bali. Tapi kita bisa menuju ke sana.
Nah, yang penting bagaimana kebersihan, kualitas tempat. Ya, Jadi kebersihan makanan, kualitas tempat, dan satu lagi pesan Bang Henry tadi adalah bagaimana wisata halal ini dibuat klaster. Jadi jangan dihantam kromo. nggak boleh hantam Jadi kerumunan. ada klaster-klasternya yang di sini wisata halal. Thailand tadi disampaikan Bang Henry bahwa wisata halal itu di Thailand Selatan. Iya, Thailand Selatan. Thailand ya. Selatan. Mungkin di Korea ada tempat yang Ada. artinya di klaster dia. Jadi orang yang mau memang untuk makanan halal, dia menuju ke tempat itu. Jadi sehingga semua daerah bisa berkembang. Semoga pariwisata Sumatera Utara ke depan bisa lebih maju, dan sampai jumpa lagi dengan kami ngobrol bareng Taufik. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.